Dalam sebuah acara, Bung Rocky Gerung disebut-sebut bakal jadi tim suksesnya Prabowo. Meski tidak menjawab tegas, namun dia mengatakan ingin tim itu sukses. Ini dia, info terkini Widya. Saya mau terangkan pada dia melalui forum ini, saya bukan tim sukses Prabowo, tetapi saya ingin tim ini sukses. Benarkah Bung Rocky bisa menjadi faktor penting kesuksesan seorang capres? Setidaknya dalam 2 kali pilpres sebelumnya, mantan dosen UI ini tidak terlibat langsung ke dalam tim. Itu yang diketahui publik. Nek bagi saya pribadi rai nek legane Bung Rocky itu. Lah dihadapi satu orang perempuan aja langsung angslup, langsung menghilang, balik lebu Mabes Polri. Loh perempuan itu wong biasa. Sedengan langsing, ora gede kaya aku ngene iki. Itu menandakan dirinya jelas salah di Mabes Polri. Orang nggak sembarangan menyentuh, menghina, apalagi njotosi. Kok wedi ngono wae? Lah apa mungkin toh Mbak Noviana main kekerasan? Ya tidak. Mbak Noviana ki wong pinter juga kok. Padahal Bung Rocky ditemani lawyernya sak bolone sak mbuh. Jireh, wedi. Lah gimana mau jadi tim sukses? Nanti diajak debat pendukungnya Pak Anies apa Pak Ganjar, kabur meneh. Baper. Sudahlah, kalau tidak punya nyali, diam saja kok Bung Rocky. Neng omah bae. Jangan bikin rusuh atau mengadu antar anak bangsa. Katane pakar akal sehat, pakar filsafat, ahli berpikir waras. Jelas saya ndak percaya toh. Para pendukung Bung Rocky jika diajak debat apa paham. Paling disuruh jelaske mau au bulet ae kaya benang ruwet. Tidak usah bermimpi jadi tim sukses. Tidak akan ada yang mau nerima Anda, Bu. Soal kemampuan membawa orang berhasil dengan sebuah jabatan, kita belum pernah mendengarnya. Bung Rocky kayaknya tidak pernah terlibat dalam pemenangan, entah kepala daerah apalagi presiden. Selama ini suaranya lebih banyak menyoroti atau nyinyir ke Pak Jokowi. Malah kasus terakhirnya menghina, mengumpat, mencaci maki presiden. Tentu saja kita tidak bisa melarang dia mau gabung kemanapun. Syarat sebagai tim sukses tentu ditetapkan oleh partai pengusung, juga capres yang bersangkutan. Kira-kira maukah Pak Prabowo menerima dia yang mencaci presiden? Dan juga akankah Golkar, PAN dan Demokrat merelakan salah satu tempat diberikan kepadanya? Kalau dilihat genetikanya, Bung Rocky lebih cocok di koalisi perubahan. Yang perlu diingat, dia itu latar belakangnya filsafat. Namun filsafat yang agak-agak gimana gitu. Yang intinya mengolah logika tidak demikian kebaikan. Teman-teman bisa cek rekam jejaknya bila bicara tentang pemerintahan Pak Jokowi selalu negatif. Kelasnya sama kayak Pak Amin, Pak Rizal Ramli, Pak Refli Harun, yakni tidak ada kebaikan apapun pada Pak Jokowi. Adanya cuma caci maki. Jika pun mau mendukung Pak Prabowo, pertanyaan pentingnya, kenapa dia tidak dilibatkan dalam Pilpres 2014 dan 2019? Ada apa sebenarnya? Kita tahu, koalisi Indonesia Maju itu koalisi yang sangat gemuk. Total parpol pendukungnya ada 9 partai. 4 parpol punya kursi di Senayan, ada Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat. Serta 5 partai tanpa kursi, yaitu PBB, Partai Bulan Bintang, Garuda, Prima, Gelora, serta kemungkinan ada PSI. Kalau tiap partai mengutus 2 orang di tim suksesnya, sudah ada 18 orang loh. Tentu ini kan sangat gemuk sekali. Lalu, apakah pikiran-pikiran Rocky akan cocok dengan Golkar dan PAN? Itu bakal jadi potensi besar tim sukses mereka ruwet di jalannya nantinya. Bung Rocky ini orang penuh penolakan sejatinya. Dalam beberapa penyampaian, analisa filsafatnya mengupas teori-teori yang menyalahkan keputusan pemerintah. Padahal, parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju isinya pendukung pemerintah. Jadi peluang bisa masuk tim sukses manapun bakal tertutup rapat.
Pilpres itu strategi merebut hati rakyat, bukan adu pintar-pintaran bicara, bukan mencaci maki. Kalau kita dicaci maki terus, ya bosan, malah mau milihnya nantinya. Beberapa akademisi menilai pria yang sampai sekarang masih betah hidup sendiri ini tidak punya akademik standing yang khusus. Banyak akademisi yang menggugat julukan yang diberikan publik padanya. Salah satunya gelar Profesor Akal Sehat. Tapi benarkah demikian? Tidak. Asumsi atau persepsi tersebut jelas salah total. Dia selalu bicara semaunya, mengkritik, menerjemahkan, menyalah-nyalahkan kebijakan pemerintah. Malah menstigma lawannya sebagai dungu. Tolong teman-teman camkan, stigma dungu itu jelas bukan budaya kita dan dilarang dalam agama. Kritik boleh, tapi bukan cacian loh ya. Masyarakat kita memang mudah terbawa oleh apa yang disampaikan Pak Rocky. Mau tahu sebabnya? Karena di sekolah-sekolah kita itu, di ruang belajar kita, di kampus-kampus kita, nalar kritis dimatikan oleh sistem pendidikan. Makanya Bung Rocky paham betul di situ. Di bangku sekolah kita saat ujian hanya diminta menjawab dengan pilihan jawaban, bukan menggunakan nalar serta logika kita. Bila waktunya ujian, soal pilihan ganda bisa mencapai 20-30 soal. Sementara esai hanya 5 soal. Nah, disinilah letak matinya nalar logika masyarakat. Dan itu dimanfaatkan betul dengan baik oleh Rocky untuk menjejalkan seakan-akan apa yang disampaikan adalah kebenaran. Parahnya lagi, agama di Indonesia mayoritas dijejalkan sebagai dogma. Makin lengkaplah kematian otak kita dalam berpikir. Lihat saja dalam berbagai forum. Jika Bung Rocky bicara, banyak orang merasa bila dia seorang cerdas cendekia. Apa fakta di balik itu semua? Dia bukan siapa-siapa dan logika berpikirnya bahkan sudah mati. Cara mengolah kata yang disampaikan selalu demi menjatuhkan pemerintah. Dia bukan seorang Profesor Renal Ghazali, bukan Profesor Faisal Basri, bukan juga Gusmus, bukan pula Profesor Haidar Nasir yang ketika memberi kritikan pada pemerintah selalu ada batas-batasnya. Silahkan buktikan, hingga mulai kampanye, Bung Rocky tidak akan pernah jadi tim sukses capres manapun. Secara pribadi, saya agak kaget. Kenapa seorang Sarifah bernama Ratna Sarita betah berlama-lama berbincang dengan Bung Rocky? Bagaimana bisa dirinya merasa nyaman dan tidak merasa terjejali dengan pola pikirnya yang aneh dan nyeleneh itu? Sebagai masyarakat biasa, jika teman-teman melihat ada orang yang hingga usia tua hidupnya sendiri, ada yang salah tidak? Dalam agama Islam disebutkan, manusia dilahirkan untuk berpasang-pasangan. Dan sebagai akademisi, tentu bukan hal sulit mencari pasangan. Tapi itu sama sekali tidak bisa dilewati dengan baik oleh Bung Rocky. Kalau kita jeli, premis-premis yang dibangun oleh Bung Rocky tentang fenomena sosial, politik, kekuasaan, dan hukum lahir dari proses kegiatan berpikir yang tidak jernih bersifat ilmiah. Makanya banyak pihak menilai kritik-kritik yang disampaikan Rocky terhadap kekuasaan sering dipandang sebagai proposisi-proposisi yang irelevan dan tidak lebih dari sekedar ungkapan pernyataan kekecewaan kelompok oposisi pemerintah yang berada di luar sistem. Apakah kebiasaan itu bisa berubah bila dirinya masuk tim sukses? Para elit politik tahu, bila dilibatkan justru malah akan banyak masalah. Banyak bukti yang bisa ditunjukkan jika Bung Rocky itu kerap salah, terutama dalam mengambil konklusi atau kesimpulan atas premis-premisnya. Hukum logika berlaku dan tak pernah sesat. Premis salah, maka kesimpulan pasti salah. Contoh sederhana, caci maki dia pada presiden, hayan, bodoh, dungu, itu menunjukkan dirinya tidak mampu memberikan kritik tajam. Sehingga yang terlontar ya caci maki. Ibaratnya gini, dua anak sedang berebut satu barang. Kalau kehabisan dalih, ya pukul saja. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.